Tema homili saya sore ini tentang eksorsisme atau pengusiran roh jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, istilah roh jahat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya iblis atau setan. Jadi kalau omong tentang roh jahat itu bisa berarti setan atau iblis. Roh jahat adalah sebuah realitas yang sungguh-sungguh hidup dan memberikan pengaruh besar bagi manusia dimanapun mereka berada. Paulus ke-6 ketika mengadakan audiensi umum dengan para peziarah di Roma pada tanggal 15 November 1972. Paulus ke-6 berbicara tentang eksorsisme, tentang kehadiran roh jahat atau iblis. Waktu audiensi itu, Paulus ke-6 bertanya demikian. Apakah kebutuhan terbesar gereja zaman sekarang? Lalu Paulus ke-6 memberikan jawaban, karena pertanyaan itu adalah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab oleh audiens. Jawabannya begini, janganlah Anda terkejut mendengar jawaban kami dan menganggapnya terlalu naif atau bahkan tahyul atau mengada-ada. Salah satu kebutuhan terbesar gereja zaman sekarang adalah pertahanan terhadap yang jahat yang disebut iblis. Iblis adalah suatu pelaku yang efektif, suatu makhluk spiritual yang hidup, yang sesat dan menyesatkan. Suatu realitas yang mengerikan. Adalah bertentangan dengan pengajaran kitab suci dan gereja apabila kita menyangkal, mengakui keberadaan realitas yang demikian itu. Persoalannya bukan hanya tentang satu iblis, melainkan banyak. Dan itu ditunjukkan dalam berbagai ayat Injil. Seperti tadi Bapak Ibu saudara-saudari dalam Injil Markus bab 1 di ayat 24, roh jahat itu lewat mulut orang yang dirasui bilang kepada Yesus, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Yang omong satu, tapi dia bilang kami, karena iblis itu banyak, roh jahat itu banyak. Contoh lain, masih dalam Injil Markus bab 5, dalam satu perikop panjang
tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Markus bab 5, di ayat 9 ditulis begini, kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, orang yang dirasuki oleh roh jahat, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ini jawaban dari roh jahat yang merasuk dalam tubuh seseorang. Jadi roh jahat atau iblis itu banyak, bukan hanya satu. Namun kepalanya adalah setan, yang berarti lawan atau musuh. Setelah dengan panjang lebar menjelaskan tentang iblis ini, Paulus ke-6 bertanya, adakah tanda-tanda yang menunjukkan kehadiran tindakan keiblisan? Jadi kalau iblis atau setan atau roh jahat itu merasuk dalam diri seseorang, adakah tanda-tanda yang kelihatan? Dalam istilah lain, adakah manifestasi yang kelihatan yang menunjukkan bahwa orang itu kerasukan roh jahat, orang itu ayan, orang itu karena gangguan arwah dan lain sebagainya. Apa tanda-tandanya? Manifestasinya macam apa? Salah satu tandanya ialah bahwa orang itu hidupnya tidak tenang, tidak ada damai. Namun bisa diuji dengan bentuk atau jenis kehadiran lain, yakni orang itu menderita. Menderitanya karena ulah roh jahat atau iblis atau setan yang merasuk dalam tubuh orang itu. Perhatikan dalam Injil tadi, Markus bab 1, di ayat 26 dikatakan begini, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Ini yang dilakukan oleh roh jahat, menggoncang-goncang orang itu dengan kekuatan yang besar tentunya. Contoh lain untuk menegaskan tentang hal ini bisa kita lihat dalam Injil Markus juga di bab lain, yakni Markus bab 9 ayat 14 dan seterusnya, dalam satu perikop yang diberi judul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Markus bab 9 di ayat 20 ditulis begini. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Perikop ini omong tentang roh jahat, bukan tentang orang yang sakit ayan. Jadi roh jahat itu menggoncang-goncang anak itu sampai terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sementara mulutnya
penuh dengan busa. Anak yang demikian ini pasti menderita dan sangat kesakitan oleh karena pengaruh kekuatan dari roh jahat yang merasuk dalam diri orang itu. Oleh karena itu, roh jahat, setan atau iblis yang memberikan pengaruh buruk bagi manusia, membuat manusia menderita, sakit, tidak bisa mengalami damai, ketenangan, badan yang sehat dan sebagainya, maka perlu tindakan eksorsisme, pengusiran dari tubuh orang itu seperti yang dilakukan oleh Yesus. Begitu anak itu orang itu kelihatan menderita, sementara ia berteriak, lalu Yesus membentak roh jahat yang merasuk dalam diri orang itu dengan berkata, "Diam, keluarlah dari dia." Jadi bentakan Yesus harus keras. Kalau hanya diam, keluarlah dari dia. Enggak akan keluar roh jahat. Karena apa? Kata-kata Yesus tidak ada power, tidak ada kekuatan untuk mengusir roh itu. Dan terbukti dengan bentakan kata-kata Yesus yang penuh kuasa, roh itu kemudian meninggalkan tubuh orang itu. Dan orang itu diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kenyataan roh jahat itu memang ada, harus diakui keberadaannya dan bisa memberikan pengaruh yang negatif pada manusia. Lantas sikap apa yang perlu kita miliki supaya kita jangan sampai suatu hari dirasuki oleh roh jahat? Yang pertama, milikilah daya tahan yang kuat. Milikilah pertahanan yang kuat. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi yang saya kutip, dikatakan pada 15 November 1972. Bahwa kebutuhan terbesar gereja zaman sekarang adalah pertahanan yang kuat terhadap roh jahat yang disebut iblis. Bagaimana kita bisa memperbanyak daya tahan sehingga tidak gampang dirasuki oleh roh jahat? Kita bisa menambah daya tahan tubuh, daya tahan spiritual, terutama dengan banyak berdoa. Syukur kalau juga ditambah dengan doa dan sabda. Karena ini akan memberikan kekuatan tersendiri untuk tidak mudah dipengaruhi, dirasuk oleh roh jahat. Karena roh jahat takut terhadap orang yang punya kekuatan yang dihimpun melalui praktek doa. Suatu hari, Suster Teresa dari Avila yang kemudian menjadi santa dan pujangga gereja, ia pernah dijerat oleh roh jahat. Roh jahat itu merasuk dalam diri dia, mempengaruhi dia, dan membentuk dia, aku iki wong dosa, aku enggak layak berdoa kepada Tuhan. Itu pengaruh roh jahat yang tertanam dalam pikiran dan hati Suster Teresa dari Avila. Karena pengaruh itu kemudian dia berhasil tidak berdoa.
Dia katakan dalam buku autobiografi bab 7, dia katakan si iblis telah menanamkan kerendahan hati palsu kepadaku. Kerendahan hati palsu itu dalam bentuk ini. Aku ini orang berdosa, aku enggak layak berdoa, aku enggak layak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kerendahan hati palsu. Kemudian Suster Teresa katakan, dia telah menjerat aku sehingga aku tidak lagi berdoa. Karena kalau Suster ini berdoa terus-menerus dan kuat doanya, dia tidak akan bisa dirasui atau dipengaruhi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita tingkatkan praktek hidup doa kita, syukur ditambah dengan sabda yang kita baca dan kita renungkan, supaya kita memiliki daya tahan yang kuat, sehingga tidak gampang dipengaruhi oleh roh jahat atau oleh iblis, atau juga disebut setan. Yang kedua, selain memiliki pertahanan yang kuat, kita perlu memiliki iman yang teguh. Seperti dinasihatkan oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, bab 5 ayat 8 dan 9. Rasul Petrus bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh menjadi senjata pertahanan untuk tidak gampang dipengaruhi atau dirasuk oleh si iblis atau roh jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita usahakan dua hal ini, memiliki daya tahan atau pertahanan yang kuat dan iman yang teguh, supaya kita menjadi anak-anak Allah sebagaimana seharusnya menjadi anak-anak Allah yang kuat dalam menghadapi serangan si iblis dan tidak gampang dipengaruhi atau dirasuk, yang bisa membuat kita menderita karena ulah roh jahat yang merasuk di dalam tubuh kita. Tuhan memberkati.